Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Riwahyuni, peserta BCKS Angkatan Kedua kelas 9 dari Kabupaten Probolinggo. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada suatu kasus. Berikut kasus yang dimaksud. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpan di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Ibu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Kini Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Analisis 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan terhadap kasus yang dialami oleh Nina dan juga Tari. Langkah pertama, apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan pada kasus? Ada dua nilai moral yang bertentangan. Yang pertama, kebenaran melawan kesetiaan. Tari mengetahui jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Nilai kebenaran menuntut Tari untuk melaporkan tindakan Rara kepada Bu Sri atau menegur tindakan Rara tersebut. Nilai kesetiaan menuntut Tari untuk mendiamkan tindakan Rara yang merupakan sahabat dekatnya. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi kepadanya. Nilai moral yang saling bertentangan kedua yaitu keadilan melawan rasa kasihan. Nilai keadilan bahwa Tari tahu Nina adalah korban yang berhak mendapatkan keadilan sehingga bisa mendapatkan kembali dompet dan uangnya. Sedangkan rasa kasihan kepada sahabat dekat menuntut Tari untuk menjaga Rara dari hukuman dan dari rasa malu jika tindakan yang dilakukannya dilaporkan kepada Bu Tari dan diketahui oleh teman-temannya. Langkah kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus? Rara sebagai pelaku yang menemukan sebuah dompet berisi uang milik Nina dan mengambil dompet tersebut serta menyimpannya di tas. Kemudian Tari sebagai saksi yang mengetahui jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tasnya. Yang ketiga yaitu Nina sebagai korban yang kehilangan dompet berisi uang saat membaca di perpustakaan. Selanjutnya langkah 3. Fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus? Fakta yang pertama, Rara menemukan dompet berisi uang di bawah kursi perpustakaan. Fakta kedua, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tas, menganggap itu adalah rezeki nomplok. Fakta ketiga, Bu Sri, guru pustakawan, mengumumkan bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Fakta keempat, Tari yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Fakta yang terakhir, Rara sahabat dekat Tari. Langkah keempat, pengujian benar atau salah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah uji publikasi. Jika Tari memutuskan untuk diam terhadap tindakan Rara, apakah yang akan dirasakannya jika diketahui publik, serta bagaimana ia dapat menjelaskannya tentang tindakannya tersebut. Kedua, uji intuisi. Apakah Tari akan merasa nyaman dan tidak dikejar rasa bersalah karena Nina kehilangan dompet dan uangnya,
sedangkan ia tahu kebenarannya. Yang ketiga, uji regulasi. Apakah memenuhi nilai keadilan dan kejujuran jika Tari memilih untuk diam terhadap tindakan Rara? Selanjutnya, nilai legal. Tindakan Sari melanggar hukum, yaitu norma kejujuran. Yang terakhir adalah nilai panutan atau idola. Apakah panutan atau idola seperti orang tua atau guru akan bangga terhadap Tari jika mereka tahu Tari memilih diam atas tindakan yang dilakukan oleh Rara? Selanjutnya, langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar, yang mana yang bisa dilakukan. Benar jika Tari jujur dengan melaporkan tindakan Rara kepada Ibu Sri karena ia tahu bahwa dompet beserta uangnya itu milik Nina. Sebagai sahabat dekat Rara, Nina juga benar bahwa untuk menjaga rasa malu dan menghindari hukuman terhadap Rara, maka ia menyembunyikan tindakan yang dilakukan Rara terhadap Nina. Untuk langkah yang keenam, prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan? Prinsip resolusi yang bisa dilakukan adalah berpikir berbasis peraturan, yaitu menegakkan nilai kebenaran bahwa tindakan Rara salah dan perlu dihentikan sehingga Nina akan memperoleh kehadiran dengan mendapatkan dompet dan uangnya kembali. Langkah ketujuh, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil dan bijak yang bisa dilakukan? Ada kemungkinan solusi ketiga, yaitu Tari menegur Rara, meminta Rara untuk mengembalikan dompet dan uangnya kepada Nina tanpa sepengetahuan Bu Sri. Dengan solusi ini, Nina akan mendapatkan keadilan dengan mendapatkan kembali dompet dan uangnya. Sedangkan Rara tidak akan mendapat hukuman dari Bu Sri ataupun mendapatkan rasa malu. Berikutnya langkah ke-8. Apakah keputusan akhir yang diambil sesuai dengan analisis kasus? Jika saya menjadi Tari, saya menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan Rara itu tidak benar dan meminta Rara untuk mengembalikan dompet dan uangnya kepada Nina tanpa sepengetahuan Bu Sri. Dengan solusi ini, Nina akan mendapatkan keadilan dan Rara tidak akan mendapatkan hukuman dari Bu Sri ataupun merasa malu. Jika hal tersebut tidak dilakukan Rara, maka dengan terpaksa akan melaporkannya kepada Bu Sri dengan konsekuensi akan mendapatkan hukuman dan juga malu jika diketahui oleh teman-teman lainnya. Langkah terakhir yaitu langkah 9, pelajaran yang dapat diambil dari pengambilan keputusan ini dan juga bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di kemudian hari. Keputusan yang diambil adalah meminta Rara mengembalikan dompet beserta uangnya kepada Nina. Pelajaran yang dapat diambil adalah nilai kebenaran dan keadilan lebih utama dibandingkan kesetiaan dan rasa kasihan. Memang berat menyampaikan kebenaran dan menegakkan keadilan. Tetapi jika tidak dilakukan, maka nilai kebenaran akan hilang dan keadilan akan mati. Kesetiaan dan kasihan pada tindakan yang tidak baik akan merusak norma dan nilai-nilai kebajikan. Demikian analisis 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.